Viral, HP meledak saat dicas semalaman. Pemilik sadar saat kasur titik-titik, mungkin saat kasurnya kebakar kali ya. Ini gila sih, parah sih bentukan. Gara-gara ngecharge HP apartemen gadis ini hangus terbakar tak titik-titik, mungkin tak tersisa kali ya. Viral, HP meledak saat dicas. Perempuan ini menduga baterai rusak titik-titik. Mungkin baterai rusak kembung atau apalah ya. Mungkin ya. Mungkin. Oke, di video ini gue akan bahas antisipasinya biar handphone itu lebih safe saat dicas dan aman. Intinya ya basic lah. Gue bakal share tips basic gue yang mungkin sedikit berguna untuk pemakaian handphone yang lumayan ekstrim ya. Nah, seperti yang kita tahu, handphone itu kalau dibuka ya rata-rata bentukannya begini cuy. Ini contoh aja ya. Ini contoh aja. Dan kalian bisa lihat di sini, ini kalau dari secara fisik baterai ini masih bagus. Baterai ini masih bagus dan masih bisa dibilang layak lah untuk dipakai kalau kita tinjau dari sisi fisik. Cuman untuk dalam penggunaannya, sometimes baterai yang dengan fisik masih bagus gini, baterai health-nya itu udah berkurang banget. Intinya kesehatan baterainya mungkin ada 60%, 70%. Kesehatan baterainya dari yang seharusnya dari baterai health 100%. Nggak melulu BH turun itu BH jelek, baterai health itu jelek, fisik baterai juga jelek, nggak kayak gitu cuy. Dan rata-rata baterai handphone itu punya masa pakai. Sebenarnya akuratnya sih bukan dihitung setahun 2 tahun ya, akuratnya itu dihitung udah berapa ratus kali ngecas ya. Cuman tiap pabrikan, vendor baterai itu beda-beda. Jadi kapabilitasnya itu juga agak sedikit nggak bisa disamaratakan. Nah, mAh dari baterai ini, misalnya baterai ini 5000 mAh. Itu rata-rata baterai misalnya kuatnya pabrikan tuh ngeklaim 100 kali ngecas. Ya merek lain juga nggak jauh-jauh beda, kayak 120 kali yang paling-paling banter. Atau ada yang di 90 kali ngecas. Misal ya 90 kali ngecas penuh. Ini contoh doang nih, contoh, bukan data akurat yang gue kasih. Nah, kalau lo beli handphone yang baterainya mAh-nya kecil, itu ngecasnya lebih sering ngecas. Makanya kalau kita lihat baterai kembung itu biasa terjadi di Android yang kapasitas mAh-nya masih di 2000, sekitar 2900, 3000-an. Intinya masih di bawah 4000 mAh. Karena penggunaan daily orang kita kalau pakai handphone itu lumayan ekstrim. Kadang scroll sosial media itu nggak berasa udah berjam-jam. Jadi gue udah pernah ngetes untuk baterai yang kapasitasnya di 3000 itu memang nyanggupin untuk harian. Cuman kadang kalau pemakaian berat itu bakal ngedrain parah. Hampir nggak sanggup buat seharian. Jadi aman ya kalau lu punya handphone yang baterainya itu kapasitasnya di atas 4000 mAh. Ini gue ngomongin untuk Android ya. Kalau lu punya HP Android, kapasitas mAh-nya itu 4000 sampai 5000, itu lu ngecas full sampai lu habisin itu lama banget anjir. Buat gua secara personal, pakai handphone dengan baterai 5000 mAh, itu sehari nggak habis sama gua anjir. Sumpah, sehari itu kagak habis baterainya sama gua. Paling banter gua pernah mentokin di sekitar 15 hampir 20%, sekitar segitulah. Nggak pernah tuh gue ngecas baterai mAh 5000 mAh dari full terus gue pakai sampai bener-bener matot. Mungkin buat lo yang ngegame bisa terjadi ya sampai bener-bener habis. Cuman gue pemakaiannya bukan game. Nah, jadi kalau kita lihat dari siklus baterai, untuk mAh yang di bawah 4000 itu memang lebih sering baterai health itu rusak. Bukan karena kapasitasnya kecil ya, tapi karena memang handphone itu udah sering ngecas sampai full berkali-kali ya. Cycle ngecasnya itu udah mulai stagnan, udah mulai menurun jadinya kapasitas real mAh baterainya. Jadi baterai health itu juga mengurang. Sedangkan untuk baterai-baterai yang 5000, sekarang ada yang 6000 mAh, itu jarang banget orang ngecas bener-bener dari mentok abis sampai mentokin ke full secara berulang-ulang. Sehari misalnya sampai 2 kali, nggak bisa. Jarang banget kejadian kayak gitu. Jadi untuk baterai yang kapasitasnya 5000 sampai di atas 5000, itu resiko kayak BH ngedrop itu lebih cenderung minim. Karena cycle ngecasnya itu tidak sebanyak baterai mAh kecil. Oke, dari poin yang pertama gue jelasin ini, intinya gini,
baterai handphone yang kapasitas mAh-nya di bawah 4.000, sekitar 3.000, 2.000-an, itu lo wajib hati-hati ya. Ini gue ngomongin handphone second dulu. Itu wajib hati-hati, biasanya baterai health udah jelek. Kalau BH-nya udah jelek, biasanya udah diganti sama user sebelumnya. Kalau baterai udah gantian, nggak mungkin semua orang ganti baterai yang ori bawaan. Contoh kayak Samsung, nggak mungkin dong semua orang tuh ganti yang ori Samsung juga. Kadang bukan masalah biaya, kadang emang keterbatasan spare part. Misalnya dia bawa ke tukang servis, bang gue mau ganti baterai yang udah jelek banget nih, udah kayak gue ngecas 10% cepet banget habis dah. Misal begitu. Itu bukan nih orang gak mau ganti, tapi memang spare partnya itu tipis gitu. Kayak ya udah adanya yang ini, ya udah akhirnya diganti yang ini. Mungkin kalau ada yang ori, dia harus inden sekian hari nunggu dipesan dulu. Tapi orang yang nggak mau nunggu mau yang langsung pakai karena HP pakaian ya kan. Jadi hal kecil kayak gitu tuh bisa banget terjadi kalau lu beli handphone second. Terutama ini gue notice lagi ya. Intinya lu buat beli Android yang baterainya di 2000 3000 mAh-an, lu wajib hati-hati. Siapa tahu baterai udah diganti dan ya kualitas baterai nggak bisa disamakan dengan bawaan. Oke, sekarang kita ngomongin poin kedua. Poin kedua ini gue merembet ke kasus yang banyak terjadi, ya entah itu iPhone, entah itu Android yang dicas kebakar. Nah, handphone ini nggak mesti handphone lawas ya, yang poin kedua ini. Baru-baru belakangan ini cukup viral di TikTok ya. Ada HP baru, merek baru lah, masih garansi pula. Gue nggak perlu sebutin merek lah. Gue nggak tahu ya penyelesaiannya sampai sekarang gimana, gue nggak update juga. Tapi intinya handphonenya itu dicas kebakar dan HP-nya masih baru. Kenapa gue bilang baru? Karena di kasus itu gue ngelihat katanya handphonenya masih ada garansi resminya. Otomatis handphonenya masih masuk kategori handphone baru lah. Karena masih ada garansi resminya cuy. Ya kali HP pabrikan ngasih garansi 5 tahun. Oke, kenapa HP baru pun bisa terjadi? Nah ini nih banyak orang yang nggak ngeh. Kualitas baterai itu jarang banget ditingkatin sedemikian rupa sama pabrikan dengan kualitas ngecas yang makin kencang saat ini. Misal, biasanya baterai-baterai yang ada saat ini beredar di handphone itu biasa anteng manteng, nggak ada kebakar, nggak ada kasus apa, karena fast chargingnya ya 18 watt, 20 watt, 18 watt, 20 watt. Sekarang bawaan pabrikan handphone yang harga 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu, itu kadang chargernya udah bukan 30 watt kayak gini lagi cuy. Chargernya tuh 60 watt ya kan. Gede itu udah kayak kalau kita flashback ke tahun 2000-an awal itu udah casan laptop cuy. Itu dulu tuh casannya 60 watt tuh gede banget, kita lihat tuh gede ya. Sekarang 60 watt bentukannya kayak casan 30 watt yang kayak gue pegang ini. Cuma beda-beda tipis lah ukurannya, lebih tebal sedikit. Nah jadi kefleksibilitas ukuran yang charger 60 watt itu udah cukup mudah dibawa-bawa kemana. Jadi ini masih bawaan pabrik nih, ya udahlah sesuai spesifikasi, ya udahlah gue pakein aja lah, gue bawa aja. Memang pabrikan itu juga punya insinyur tertentu, mereka udah pertimbangkan bla bla bla, ada perhitungannya lah. Cuman dampak untuk pemakaian jangka panjangnya pabrikan itu nggak ngetes sedetail itu. Contoh yang kayak gue bilang tadi, dulu itu fast charging awal-awal kayak 18 watt, 20 watt, 18, 20, 20 wattan itu kayak 20, itu udah kenceng banget cuy. Sekarang 60 watt, lo bayangin, casan 30 watt gue ini nggak ada apa-apanya lah sama 60 watt. Nah, sedangkan si baterai, si konektor, itu nggak dipikirkan secara ekstrim sama pabrikan untuk pemakaian daily itu kayak gimana, oke? Ini poin yang kedua ini, ya, lo mau beli HP baru, HP second tapi rasa baru, intinya lu harus hati-hati sama adaptor. Ini gue kasih peringatan aja ya, nggak melulu berarti salah ya. Adaptor yang fast chargernya itu di atas 30 watt lo kudu harus hati-hati banget. Yang pertama, nggak setiap orang pakai handphone itu dengan iklim atau suhu. Iklim lagi, ya iklim kita sama lah, dengan suhu yang ideal buat pemakaian sebuah handphone. Seperti yang kita tahu, HP ini kalau dicas, ini makin panas cuy. Baterai ini juga ada maksimal suhunya ya kan, dan handphone ini juga ada maksimal suhu optimalnya saat digunakan. Dan lu bayangin, handphone itu kagak ada yang namanya sirkulasi pendingin ya. Jarang banget. Bukan jarang. Selama ini gue pakai ya udah HP malah pakai rapat ya kan, ada sertifikat IP-IPan, anti air, anti debu apalah ya. Malah bikin rapat itu HP. Jadi nggak semua orang pakai HP tuh di suhu yang optimal sesuai dengan bawaan kriteria yang dimaksud oleh pabrikan. Misal, handphone ini aman digunakan dalam suhu mulai dari 8 derajat sampai di 40 derajat misalnya. Oke. Nah,
40 derajat suhu di Indo jarang, bukan jarang. Gue nggak pernah tuh keluar sampai 40 ya. Gue coba lu tulis di kolom komen aja. Mentok-mentok di 30 ya kan. Ya gue ngitung suhunya pakai suhu di mobil sih. Ya nggak terlalu akurat juga sih, nyampur sama panas dari body juga kan. Intinya suhu 30-an tuh udah panas lah, udah kayak mendidih lah kepala kita ya kan, siang-siang 30-an sekian derajat. Nah, tapi suhu di dalam ini itu ekstrim cuy, ekstrim ya, bener-bener ekstrim. Jadi gini, nggak semua orang pakai handphone di suhu yang ideal tuh maksudnya apa sih? Misalnya si A pakai handphone dengan casan 60 watt di ruangan yang ber-AC. Ini kayak gua nih, ruangan gua ber-AC. Nah, otomatis ada pengurangan suhu yang terjadi di ruangan ini. Jadi efek transfer suhu di sekitar ke body adaptor, ke handphone ya, itu berkurang sekali. Misalnya kayak lu make handphone, gua adu ya sama lu, gue taruhan sama kalian. Coba kalian make handphone, rekam video ya, HP mau HP apapun lah, terserah. Mau iPhone, mau Pixel, mau Sony, coba ikutin dulu apa bacotan gua. Ini bener-bener suhu di luar ruangan itu sangat pengaruh sama kinerja handphone nih. Jadi kalau kalian nggak percaya, coba nih kata gue. Lo mau HP Android, iPhone, Pixel, Sony apapun itu, coba kalian rekam settingan ke 4K buat yang ada settingan 4K-nya di kamera. Coba di jam 12 siang sampai jam 1 siang kalian keluar rumah dengan terik matahari yang panas ya. Coba rekam sampai seberapa lama tuh handphone kagak ada notifikasi handphone ini terlalu panas. Kamera dinonaktifkan sementara. Coba, gue berani taruhan, banter-banter mungkin di bawah 30 menit ya. Kalau handphonenya sehat banget. Di atas itu, handphone kalian tuh bakal ada notifikasi panas ngerekam 4K di bawah terik sinar matahari. Oke, setelah itu kalian coba didiemin handphonenya sekitar 2 jam, 3 jam, gak usah dipakai, bener-bener klimis dinginnya. Coba kalian rekam lagi 4K di dalam ruangan yang ber-AC. Pasti lebih dari 30 menit. Dan notifikasi panas di handphone ini lama banget terjadi. Nah dari situ ada yang namanya suhu ruangan itu sangat pengaruh terhadap handphone. Nah ini jarang banget orang tahu cuy. Jadi kadang udah lalu di ruangan yang panas, lu pakai casan yang gede banget 60 watt ya kan, lu colokin lah ke situ di saat handphone lu panas, ruangannya panas, nggak ada AC, dicolokin pakai adaptor yang segede, wah segede kapal ya 60 watt misalnya. Udah gitu ngecasnya di atas kasur. Beh, itu paket komplit ya. Paket komplit untuk ngebakar rumah menurut gua. Jadi, simpel lagi nih. Ini udah 2 poin gue ceritain, udah panjang banget anjir videonya. Kalau lo mau aman pakai handphone dan kalau lo mau ngecas pakai casannya 60 watt, nggak peduli lah itu mau bawaan pabriknya, mau bawaan dari box ya apapun itu. Lo tuh harus ada di ruangan yang optimal. Itu yang pertama. Yang kedua, lo tuh harus tahu karakter handphone lo. Handphone rata-rata, kalau lo ngecas dari misalnya 10%, 20% itu ngecas bakal panas ya. Lo tuh harus hati-hati sama yang namanya suhu di handphone lo juga. Yang pertama suhu di ruangan lo harus tahu, suhu di handphone lo juga harus tahu. Contoh kayak iPhone di atas 80%, otomatis daya yang DC sangat berkurang sekali. Ini adaptor gue ini ada layarnya cuy, ada layarnya di sini berapa watt. Nah kalau udah 80% ya masuk wattnya kayak cuma 3 watt, 2 watt, rendah sekali. Kalau lagi habis banget baterainya di bawah 50 misalnya, itu yang ngecas daya yang masuk bisa sampai 25, 26, 27 watt ya. Nah saat fast chargingnya itu lagi bekerja, itu handphone lu panas banget. Dan lu tahu juga, ini tuh konektornya disambung pakai timah. Ya, timahnya itu bukan timah buat las besi pagar. Jadi ada suhu yang maksimal yang bisa mereka terima. Oke? Jadi kalau ini udah meleleh timahnya, udah merembet lah kemana-mana, itu bisa nyebabin kebakar. Korslet kebakar, baterai meledak ya. Sebenarnya kalau lu mau ngecas aman, ini tips and trick dari gue lah. Udah, biar video nggak kepanjangan deh. Lu dikasih adaptor 60 watt, mendingan nggak selalu pakai, lu singkirin. Lu cari adaptor yang branded, yang bermerek ya, jangan yang ori, yang bentukannya ori tapi bukan ori. Lu cari adaptor yang bermerek. Saran gua untuk pemakaian yang ekstrim buat lu yang rumah lu mungkin sering panas atau lu sering orangnya outdoor parah, HP lagi panas-panasnya lu cas, cari fast charger yang 18 watt aja. Ini menurut gua safety-nya yang sangat safety. Anjir ngomong apa sih gua? Intinya simpel lagi nih, kalau lo mau aman banget,
cari fast charging yang mentok di 18 watt aja. Memang tak sekencang 60 watt, cuman itu aman buat handphone lo. Yang kedua, aman buat lo pakai harian, ya kan. Yang ketiga, meminimalisir kerugian yang seharusnya tak terjadi. Contoh kayak lo ngecas di kosan lo dulu, apalagi lo ngecas di atas kasur. Kalau satu set kosan lo isinya kebakar semua, rugi berapa juta cuy, oke? Kalau yang kebakar cuman HP lo juga, gue tanya ke lo, rugi berapa juta juga, oke? Kalau handphone lo tuh ada datanya, ada data kerjaan, ada data pribadi, account Google, apalagi account-account yang lo pakai buat m-banking nyari duit, bla bla bla, rugi berapa juta lagi selain handphonenya, oke? Saran gue, kalau lo emang bocahnya kayak orang yang ngecas nggak peduli mau panas mau apa, handphone panas yang penting cas pakai. Jangan pakai yang 60 watt, pindahin aja ke 18 watt atau 20 watt lah kalau maksimal. Karena gue ngetes casan yang di atas 20 watt itu memang lebih cenderung bikin handphone lebih panas. Gue udah ngetes, ya itu hal yang wajar ya, karena arus yang masuk tuh lebih kenceng. Kenceng banget. Ibarat kata gini, kayak motor lu mungkin lampunya belum bilet ya. Lu ganti tuh, misalnya lampu LED standarnya 15 watt, lu ganti tuh yang bilet yang tadinya 15 watt jadi 55 watt misalnya. Itu coba lu pegang aja. Sambungan kabelnya lu pegang. Makin panas cuy. Makin panas karena arus yang lewat tuh makin besar. Nah, begitu juga adaptor yang makin besar, ya makin panas yang ada di sini konektor ini. Jadi benar-benar lo harus pikirin banget dari adaptornya. Kesalahan terbesar sebenarnya ada di adaptor ya, kenapa handphone itu bisa kebakar. Nah, kalau HP tanpa dicas bisa kebakar bisa nggak? Bisa bang, cuman dengan kondisi baterainya yang bermasalah. Tapi permasalahannya, lo tuh bisa ngeliat kasus itu cuy. Siklusnya berapa banyak sih baterai yang kebakar di handphone tersebut. Contoh kayak dari merek Samsung pernah kejadian kan. Varian Note mereka itu langsung dirombak besar-besaran. Tapi kalau handphone yang jarang terjadi kebakaran atau kebakar, tandanya baterainya bermasalah, bukan cacat pabrik, mungkin karena penggunaannya yang lumayan ekstrim. Nah, kalau handphone itu kebakar, biasanya itu baterainya itu dalam keadaan keisi di atas 50-an%. Dayanya masih lumayan banyak muatannya, selnya bocor, ketekan, ketusuk atau apa, atau mungkin baterainya itu udah kembung ya, terus lu masukin kantong. Nih banyak orang yang agak salah juga pakai handphone. Handphone yang ada baterai begini, ya lu taruh kantong belakang ya, begitu lu duduk ketiban sama bokong lu nih ketekan nih, ini bisa resiko kebakar ya, kebakar. Jadi sebisa mungkin lo kalau pakai HP di samping layar yang bisa jadi retak ya, di samping layar retak, lo juga harus tahu kalau handphone didudukin itu ada risiko kebakar. Karena baterai ketekan bocor, terus ada api, kebakar, sama bokong lo bisa kebakar. Oke lah, mungkin video ini udah kepanjangan. Coba suhu-suhu yang lebih tahu daripada gue lo juga bacotin aja di kolom komen biar teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana pakai handphone biar lebih hati-hati lagi. Dan udah sampai jumpa di video berikutnya, peace.